Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ngeri-ngeri sedap ya soal soal PSN atau PIK 2 ini. Banyak kritikan-kritikan dari masyarakat dan bahkan ada pagar misterius ya di laut yang kemudian seolah-olah para nelayan ya seolah-olah dibatasi untuk menangkap ikannya. Dan ini menjadi dampak luar biasa. Dan tidak hanya itu. Kabarnya dengan pelaksanaan PIK 2 ini banyak yang kemudian menjadi macet ya. Sehingga ya akses warga untuk keluar ya di situ agak kesulitan. Lihat saja dalam beberapa video ini. Dalam beberapa video ini dinarasikan ya di situ bahwa akibat ya PIK 2 dilakukan ya. Jadi kemana aguan? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah seorang Jokowi yang harus kita bertanggung jawab? Atau siapa begitu kan? Apakah semuanya ditimpa kepada seorang Prabowo? inilah yang kita amati sekarang begitu kan ya, bahwa ya bisa saja dengan adanya seperti ini begitu kan ya. Proyek-proyek PIK 2 aguan ini ya yang sudah beroperasi kembali ini bisa saja ini melanggar Perpup dan bikin macet. Gimana ini Prabowo ya, warga sampai kesal ya, bilang proyek penjajah dan sebagainya. Ini yang kita lihat hari ini bahwa seolah-olah para konglomerat ya, orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita seenak-enaknya begitu. Padahal kita tahu ya misterius PIK 2 misterius pagar laut begitu ya yang sekarang ini muncul, banyak orang yang tidak tahu pemiliknya siapa. Kan ngeri bos, kan ngeri di situ. Makanya dengan adanya seperti ini ada yang menolak dan yang kemudian ada yang tidak dan sebagainya. Wajar ya dalam dunia ini begitu kan ya. Semuanya kan atas nama rasa kepentingan-kepentingan. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini PSN PIK 2 ini memanas ya pada hari Rabu Januari 2025. Para yang penghadang-penghadang ya di situ begitu kan. Ada yang kemudian pro dan kontra masalah soal PIK 2 ini. Ada yang menolak keras, ada yang kemudian tidak dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan kita? Masyarakat itu ya kalau diajak demo dibayar 100.000 mereka mau bos. Ya mereka mau, tapi tidak melihat kepentingan jangka panjang. Kan itu logikanya. Sekarang siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah Prabowo? Apakah Jokowi? Atau siapa begitu? Apa Bapak Aguan? Ngeri-ngeri sedap ini, ngeri-ngeri sedap. Jadi ada pemberitaan yang cukup fenomenal begitu kan soal bagaimana laut yang kemudian sudah sudah disegel di situ begitu, tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan yang ada. Ini banyak sekali sepanjang 30, berapa kilometer. Nah, kalau toh pada hakikatnya ini ditutup begitu, bagaimana pelayan di situ ya? Nelayan bisa saja dampaknya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya kira persoalan-persoalan ini harus benar-benar diatasi begitu ya. AHY Nusron begitu kan, mereka tidak tahu ya punya siapa mereka. Mereka kaget begitu kan dengan adanya seperti ini. Artinya terlalu banyak orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita sehingga tidak bisa diakomodir oleh pemerintah itu sendiri. Jangan-jangan nanti pemerintahnya takut. Pemerintah setempat juga tidak tahu mereka punya siapa. Kan ngeri bos ini. Ya yang jadi korban di situ adalah rakyat. Ya dibayar sedikit, sudah mulai demo sana sini begitu kan. Ada penolakan, ada yang kemudian tidak dan sebagainya. Artinya masyarakat itu dibayar spesial pun mereka mau. Ya kenapa? Karena lapangan pekerjaan tidak dibuka oleh pemerintah. Yang selama ini banyak PHK sana sini begitu ya. Daripada nganggur mending ikut demo. Jadi ini sangat disayangkan sebenarnya begitu kan ya, dengan proses-proses yang kemudian pemerintah di era Prabowo hari ini yang sangat-sangat luar biasa begitu. Ini bisa diatasi sejak banyak desakan dari pemerintah ya. Kemudian pagar misterius itu sudah disegel. Nanti kita lihat saja ya proyek nasional ini. Coba kita baca dari beberapa netizen ya, ini fakta tanah belum dibayar sudah diuruk oleh aguan PIK 2.
Sungguh sangat prihatin para tokoh nasional dan pengacara di luar Banten berani turun ke lapangan untuk bela rakyat Banten menolak PIK 2 Aguan, tapi banyak para tokoh Banten para diam dan agak masa bodoh. Ini komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya mungkin orang yang diam, ya, orang yang kemudian tidak bisa bersuara, mungkin sudah dibungkam. Banyak pembungkaman seperti itu. Tapi lihat saja nanti 10 tahun lagi dia akan merasakan dampaknya di situ. Nah, dengan proyek nasional ini sebenarnya ini kan strategis banget begitu kan ya, sehingga apakah ini mau dipaksakan atau tidak, tapi yang jelas proyek nasional itu ya dalam jangka panjang itu sangat baik ya, sangat baik. Tapi secara logika ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Dampaknya bagaimana nanti kalau banjir dan sebagainya, pasti ada nuansa-nuansa seperti itu begitu. Misalnya ada banjir, misalnya ada yang lain, itu pasti ada pengaruh besar ya terhadap lingkungan setempat ya. Ini ya biar ini PIK 2 pelayan ini bagaimana ya? Ada yang banjir dan sebagainya kabarnya. Jadi siapa yang harus kita adili begitu? Nampaknya Jokowi sudah panik di situ. ini kabar buruk atau kabar baik begitu kan? Ya makanya dengan adanya seperti ini banyak yang sudah mengungkapkan para pakar-pakar itu. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi begitu kan ya, proyek nasional ini, proyek PSN 2 ini begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya itu dilakukan, itu harus dikaji secara matang di masyarakat. Dampaknya bagaimana? Jadi sekarang itu gampang untuk membungkam orang begitu. Dibayar saja mereka, sudah bungkam. Banyak orang-orang seperti itu. Jadi pembungkaman itu sangat gampang begitu kan ya. Kalau orang-orang tidak bersuara, tapi nasib rakyatnya bagaimana? Nasib keluarga dan cucunya nanti bagaimana? Ini yang perlu dipertanyakan. Iya, sekarang bisa menikmati dengan adanya adanya itu begitu. Dan makanya pemerintah Prabowo ini harus benar-benar tegas ya. Siapapun orangnya ya harus benar-benar ditindak begitu ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra masalah soal ini begitu kan ya. Ini ayo Pak ambil tindakan. Ya harusnya warga pada demo ya. Kok proyeknya jalan terus kayak kuping tebel aja. Jangan sampai warga ngamuk ya. Ini evaluasi Prabowo atas PIK 2 tidak ngaruh bagi Aguan. Buktinya Aguan tetap melakukan reklamasi di pagar misterius 20 km. Jadi ini kan tidak punya efek yang sangat luar biasa. Artinya Prabowo ini seolah-olah disampingkan begitu kan ya. Karena kalau sudah dapat izin dari rezim Jokowi ini bagaimana? Apakah bisa dibatalkan? Bisa, segalanya bisa. Presiden bisa begitu kan ya. Jadi kalau Prabowo tidak bisa mengatasi ini semua, ini kan sebagai nanti bisa saja begitu kan, sebagai penghinaan bahwa sebagai seorang presiden tidak kuat nantinya. Kan itu logikanya. Jadi saya kira nanti Prabowo harus berani bertindak begitu kan ya. Kalau bisa batalkan aja semua. Itu sudah berapa triliun yang keluar ya. Nggak perlu minta tolong Prabowo. Omon-omon, warga siap bergerak melawan penjajah. Ini komentar dari netizen. Ya kita tunggu sajalah ya reaksi pemerintah. Nampaknya pemerintah sekarang ya sudah banyak tidak tahu masalah soal-soal kayak begituan. Ya, ada yang berpihak, ada yang tidak tahu. Masalah soal laut ya pagar laut misterius saja banyak pemerintah tidak tahu. Padahal ini sudah digembar-gemborkan, sudah disuarakan oleh Said Didu 2 bulan yang lalu. Tapi kenapa kalau viral itu baru ditindak? Kan ngeri bos, ini kan ngeri begitu kan ya. Setidaknya ini kan benar-benar ditindak siapapun orangnya begitu ya. Baik proyek ini, proyek itu, kalau tidak sesuai dengan perpup mereka, ya kita bisa begitu kan untuk membatalkan itu. Gampang saja. Dampaknya kan masyarakat, ya masyarakat luas di situ. Makanya ini harus benar-benar dikaji siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memberikan izin itu. Kan itu logikanya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.